Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Hari ini kita akan review komik yang sudah jadul ya. Sudah lama banget, tapi sampai sekarang masih belum tamat. Jadi judulnya adalah Rule of the Land. Jadi ini salah satu komik Korea yang diterbitkan oleh Alex. Bisa dikatakan ini komik yang sampai sekarang ya sudah 80 volume namanya, tapi penjualannya tetap bagus. Penggemarnya ya yang baca itu masih tetap bertahan gitu, sama seperti Kung Fu Boy, Faipo ya, orang-orang yang mungkin ya mereka nggak begitu aware dengan komik baru atau apa ya, tapi mereka tetap ngikutin komik-komik yang mereka suka gitu. Nah, komik Rule of the Land ini merupakan komik tipikal silat ya. Kalau kalian pernah baca ya, komiknya itu seperti komik yang Twins ya, Hinaklana, Satria Taili, Return of Condor Heroes, model-model gitu. Tapi ini Rule of the Land-nya ini dari Korea. Nah, untuk cerita ini bagus banget ya. Sampai sekarang ceritanya masih tetap istilahnya seru. Tapi dalam satu sisi ya ini udah kepanjangan gitu. Jadi kalau kalian baca komik ya, kalau silat ya, ada komik-komik yang menurut saya itu best banget gitu dari segi cerita, segi kepadatannya. Jadi maksudnya ceritanya itu nggak bertele-tele ataupun di dragging ya, panjang banget gitu ya. Favorit aku itu ada Satria Negeri Taili, itu bagus ya. Terus ada Pendekar Hinaklana, itu juga best. Nah, terus ada beberapa yang nggak terbit di Indonesia itu seperti Tolyong To. Terus Golok Pembunuh Naga itu kalau kalian dulu ada nonton TV-nya kalian pasti tahu. Jadi itu karya-karya Qingyo itu ya. Qingyao ya, karya Qingyao itu pengarangnya ya. Jadi selain dibuat novel ya, juga dibuat komik dan juga film-film. Jadi kalau kalian nonton ya sampai sekarang itu komik seperti film ya seperti Pendekar Pemanah Raja Wali, Kembalinya Pendekar Pemanah Raja Wali itu yang Yoko Kweceng, terus ya yang macam-macam itu sampai sekarang ya di Cina itu masih tetap dibuat serialnya ya, istilahnya sinetronnya lah ya, sama seperti sini. Nah, ceritanya tetap bagus sampai sekarang ya. Nah, oke, balik lagi ke ini ceritanya rekomen ya, tapi dragging banget. Jadi kalau kalian benar-benar suka, saya mau rekomen kalian untuk beli. Tapi kalau kalian misalnya pengen tahu doang, mending kalian sewa aja gitu. Karena ini benar panjang ya, sampai sekarang ya volume 80. Saya juga nggak tahu bakal tamatnya di volume berapa ya. Komik ya kalau kepanjangan itu juga kayaknya aduh gimana gitu ya. Nah, ini komik volume 49 ya, jadi saya ambil perbandingannya ya, sekalian lihat kualitas kertasnya. Nah, volume 49 itu terbitnya di tahun 2010, jadi ini 12 tahun yang lalu ya, sampai berarti 12 tahun ya. 49 ke 80 itu ada 30 volume. Jadi selama 12 tahun itu terbit 30 volume. Jadi setahun itu terbit sekitar 5 volume. Enggak nyampe ya. 30 bagi 12. Ya lebih kurang lah ya, kita ngomongnya 2 sampai 3 volume per tahun. Lu bayangkan ya, sampai 80 dan belum tamat ya. Kalau misalnya anggaplah 100 buku tamat, berarti kalian harus nunggu 10 tahun lagi. Oke. Nah, untuk gambar ya, ini gambar volume 49. Jadi sebenarnya ini kasih kalian perbandingan ya, cetakan dulu sama sekarang ya. Dulu ya, walaupun gambarnya itu kalian bisa lihat itu mostly itu hitam gitu ya, tapi cetakannya masih oke gitu. Nah, kalau yang volume terbaru ya, yang ini ya, kalian bisa lihat itu hitamnya itu kayak gimana ya, enggak definisi hitamnya itu kayak kabur-kabur gitu. Terus gambarnya jadinya kayak berbayang, kotor gitu, kesannya kotor gitu. Nah, kalau kalian bandingkan yang ini kan kayaknya kesannya walaupun hitam ya, tapi gimana ya, bagus gitu ya. Kalau kayak gini, yang ini yang hitam ya tapi kayak bertak-bertak gitu. Nah, aku nggak tahu kalian merasa nggak ya, cuma aku bacanya kok gitu. Nah, memang di tahun ini ya kayaknya ada perubahan ya untuk bagian kertas ya. Semoga kedepannya bagus. Nah, contohnya kayak ini gambarnya kayak kualitas fotokopi gitu ya. Cetakannya nggak bagus yang ini.
Terus kayak gini kan hitam semua, kayak nggak kelihatan mukanya gitu. Padahal mungkin aku nggak tahu ya buku aslinya seperti apa, tapi seharusnya nggak gini gitu. Oke, nah ceritanya ini dari tadi kita bahas belum bahas ceritanya tentang Han Bikong. Ini toko utama kita, dan juga ini toko ceweknya ya. Ini MC-nya, ini yang ceweknya. Nah, ceritanya Han Bikong ini ya seorang anak muda ya, pesilat ya, yang selebor, terus kayak nggak tahu apa-apa gitu, tapi hebat banget gitu. Nah, dia ketemu dengan cewek ini rupanya adalah seorang cucu dari seorang pendekar besar. Jadi cewek ini mau mencari kakeknya. Jadi karena si Han Bikong ini kepincut ya dengan cewek ini, jadi dia ceritanya membantulah si cewek ini untuk mencari kakeknya. Dia dalam proses perjalanan mereka kayak ketemu banyak teman, banyak musuh, ada lucu-lucunya. Jadi tipikal MC-nya itu ya benar-benar tipikal main karakter yang komik silat yang kayak selebor, terus mata keranjang atau apa yang model-model gitu. Jadi kalau mungkin kalian kalau pernah baca Koping Ho ya, itu modelnya kayak gitu pendekarnya gitu. Jadi kayak jago gitu kan, keren, talented, berbakat, hebatnya, tapi mata keranjang gitu. Nah, jadi ini yang volume terbaru ya. Kalau kalian bisa dapet, sebenarnya ini bagus banget sih. Cuman aku nggak tahu bakal tamat apa enggak ya. Jadi kayak temen gue ya, dia dapet satu set ya dari pamannya. Jadi ceritanya pamannya baca sampai sekarang belum tamat, jadi pamannya hibahin ke dia yang lanjutin gitu. Nah, untuk kertas yang selain tadi ku bilang cetakannya yang hitam itu juga kalian bisa lihat di sini. Kalau aku pegang gini ya, dia nggak selembek. Gimana kayak bukan, maksudnya ada daya pegasnya gitu ya, ada daya tahannya. Nah, beda dengan ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini perbandingannya. Kelihatan nggak? Ini bukan sengaja dibengkokin ya, tapi kalian bisa lihat sendiri ya, dia lebih jatuh. Nah, gue pegang di spine-nya aja, jadi kelihatan itu lembek banget. Nah, kalau aku pegang di spine yang ini nggak gitu jatuh kan, tapi kalau ini pegang di ujungnya saja langsung lembek gitu. Jadi memang kualitas kertas itu menurun, tapi ya tahun ini ada perbaikan, semoga akan tetap bagus dan kedepannya tetap bertahan. Jadi kalau kayak kertas koran gitu ya, ini 12 tahun yang lalu ya, kalian lihat ya, nguningnya juga masih oke gitu. Ya memang lah kalau kalian lihat di sini nguning ya nguning gitu, cuman kayak masih oke lah gitu, nggak separah yang kalau kalian book paper ya itu pasti bintik-bintik itu. Oke. Jadi sekian ya untuk review Ruler of the Land, semoga bermanfaat dan terima kasih.